Dia cerita tentang kegundahan hatinya, tapi bukannya dapat empati, malah makin diulti. Hola netizen yang tercinta, Aurel Hermansyah mengungkapkan curahan hati karena jadi sasaran hujatan netizen yang budiman. Hal ini disoroti netizen yang berbakti karena bentuk badannya yang kini lebih berisi dan Aurel Hermansyah pun merasa sedih. Ungkapan curhat Aurel Hermansyah tersebut dituliskan di Instagram pribadinya. Aurel Hermansyah merasa sedih karena terus-terusan mendapat sumpah serapah hingga body shaming. Diduga curhatan itu lantaran penampilannya di Jember Fashion Carnaval 2024 yang jadi sasaran hujatan. Mengenakan kostum bernuansa hitam, putih, dan merah dengan jambul berbulu di kepalanya, penampilan Aurel turut dibandingkan dengan Bella Bonita, istri Denny Caknan. Aurel Hermansyah lantas mencurahkan isi hatinya lewat saluran Instagram hingga menilai netizen yang berbakti jahat. Aurel juga mengaku sedih hingga lelah penampilannya terus-terusan jadi sasaran hujatan. Aurel merasa sedih banyak komentar jahat yang ditujukan kepadanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ya, aku udah nggak bisa berkata-kata nanggepin video si ibunya itu gimana. Bahkan ada yang bilang, "Kak, kenapa lo diem aja pas Puji dihujat?" Kalian yang udah ngikutin akun gue lama, gue udah sering banget membahas tentang Puji. Gue juga membela Puji juga kok, dari ketikan jahat-jahat netizen. Ibu ini juga bahkan udah diperingati sama beberapa orang, dan juga gue udah minta izin sama ibunya buat ngambil videonya. Tapi nggak tahu di kolom komentar dia malah nol, dan gue malah diblokir. Gue belajar dari pengalaman bahwa ketika kita membuat konten, dan kita mengungkapkan sesuatu apa yang kita nggak suka dari orang tersebut, itu tetap harus ada batasannya. Terlebih udah body shaming dan juga ngejelekin karya orang lain. Bahkan desainernya sendiri aja yang gak salah apa-apa disalahin. Dibilang katanya desainnya itu kayak pasar. Intinya kita tetap harus berhati-hati menggunakan media sosial, apalagi mengungkapkan kebencian kita kepada seseorang. Ini bagi semua orang, mau kalian yang ngejelek-jelekin Puji, Aurel, atau siapapun. Memang benar mau kalian suka ataupun gak suka sama orang tersebut, yaitu hak kalian. Tapi tetap kalau misalkan kalian di-up di media sosial itu tetap harus ada batasannya. Mengujarkan fitnah, body shaming, menjelekan karya orang lain yang jatuhnya hanya kritik yang tidak membangun, itu hal yang sensitif banget kalau di-up di media sosial. Bahkan kalian sendiri bisa kena imbasnya kalau sampai dilaporin. Kalau menurut pendapat pribadi saya sih, saya setuju sebenarnya dengan ibu ini ya. Bukan berarti mau mendiskreditkan Aurelnya sendiri, bukan gitu loh. Karena Aurel itu dia tampil di situ juga. Sebetulnya kan sudah sama-sama kita ketahui karena status selebritinya, karena statusnya dia sebagai seorang selebriti. Anaknya selebriti sebenarnya, yang notabene dinikahi oleh seseorang yang juga punya pamor di media sosial gitu. Jadi kalau mau dibilang public figure juga buat saya sih mungkin belum masuk ke kategori itu ya. Karena kalau bicara tentang seseorang yang sudah bisa dibilang public figure, dia seharusnya sudah memiliki sesuatu ya yang mungkin membuat dia fenomenal gitu. Nah, jadi kalau mau dibilang tanda kutipnya Aurel ini dompleng, ya mungkin bisa aja bisa dibilang seperti itu sebenarnya. Yang pada akhirnya dia maju di sini yang statusnya sebetulnya ya masih berupa tanda tanya, karena dia artis yang fenomenal juga bukan. Kalau mau bilang public figure dari sisi apanya gitu loh. Nah, jadi kalau bicara tentang popularitas ya, karena popularitasnya hanya berdasarkan media sosial. Bisa dibilang seperti itu kan sebenarnya. Kalau bicara tentang mengenai konsep maju sebagai seorang model, ya memang ini sangat bertolak belakang. Paling tidak ada sesuatu yang menarik gitu. Karena bicara tentang beauty kan orang mungkin lebih respect terhadap hal yang berhubungan dengan inner beauty. Sampai sejauh mana kecantikan seseorang, yang lebih menentukan adalah kecantikannya yang dari dalam, kecantikan mungkin pribadinya dan lain-lain. Kembali lagi bicara soal konsep daripada Jember Fashion ya Festival, memang ini agak sedikit
nyimpang. Karena kalau bicara karnaval, dia sebagai seorang public figure, ya mungkin dia harusnya muncul dengan sosok seperti siapa ya? Kalau nggak salah saya lihat apa Isyana apa siapa ya? Dengan baju yang sangat sederhana, dia muncul mewakili sesuatu di atas sebuah ikon, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita menonjolkan pribadi karena dia seorang public figure, ya buat saya sih ini mungkin belum pantas ya kalau mau dibilang terus maju atau masuk ke konsep sebagai seorang model. Nah ini lebih nggak pantas lagi sebenarnya, karena bukan apa-apa sih, karena seorang model kan bicara tentang kecantikan yang harus dia munculkan, itu dia adalah apa yang dia kenakan. Pada saat dia mengenakan itu muncul aura modelnya, dan aura model itu dia bisa kita lihat atau persyaratannya itu seperti apa, bentuk tubuhnya, apanya segala macam. Dia tidak terkenal, tapi dia harus perfect atau sesuai dengan standar kriteria seorang model. Tidak perlu dia terkenal gitu. Nah, ini kebalikannya, karena keterkenalannya dia muncul dengan outfit yang buat saya sih ada sebagian orang mengakui bahwa itu adalah outfit atau kostum karnaval, tetapi tidak menggambarkan bahwa kepribadiannya dia muncul dengan mengenakan outfit atau kostum karnaval tersebut. Jadi ini main hantam sih sebenarnya, yang penting maju karena terkenal gitu loh. Nah, jadi tidak mengkaji lagi norma-norma, atau bukan norma ya, tapi hal-hal yang berhubungan dengan apa yang akan ditampilkan, apa yang akan ditonjolkan, tidak ada hubungannya lagi sama sekali. Yang jelas di sini hanya menampilkan karena yang bersangkutan adalah seseorang yang sedang viral atau sedang terkenal. Akhirnya nggak ada gunanya dan jadi bahan bulian. Dan yang dibully, yang ngebully juga ini sih memang kalian tuh keterlaluan, kebangetan kalian ngebulinya. Kok cuma sampai segitu doang sih? Lagi dong. Aurel Hermansyah curhat di sosmednya. Dia cerita tentang kegundahan hatinya, tapi bukannya dapat empati, malah makin diulti. Diungkit-ungkit terus masa lalunya sampai ke akar-akarnya. Malahan video dia yang lama aja, yang ikutan tren mundur wir, yang tas rokok, disangkut pautin lagi. Sampai masa kecil dia yang pernah makan mie instan tinggal di ruko, diungkit juga. Padahal apa coba salahnya dia? Dia tuh nggak ngelakuin kriminal apa-apa, tapi kok dihujatnya tuh sampai segitunya. Gue heran banget sama yang hujat si Aurel tuh, sebenarnya manusia apa bukan sih, punya hati apa enggak sih? Kok masa lalu dia tuh sampai dihujat segitunya? Terus sekarang yang dihujat fisiknya juga. Padahal dia tuh wanita hebat loh. Jadi si Aurel tuh gak gampang. Pas kecil dia harus kepisah sama orang tuanya. Sekarang dia udah berumah tangga, fisiknya dihujat cuman perkara badannya melar. Ya gimana nggak melar lah, dia udah punya 2 orang anak dan dia sekarang lagi menyusuin anaknya. Salahnya di mana? Mau sampai kapan coba kayak gitu? Masa iya harus ada yang mati dulu baru kalian berhenti ngungkit-ngungkit soal masa lalu?